Nah, konsep itulah yang kemudian sepanjang zaman itu kalau orangnya paham, insya Allah gampang. Tapi kalau orang yang nggak paham, nah ini jadi bahan perdebatan lagi. Kan perdebatannya muncul karena mereka nggak paham konsep dasarnya. Mana yang bisa diidofiyahkan gitu ya? Mana yang, wah sini nggak boleh nih, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangin. Ada tambah dari Ustaz Sarwat? Memang kalau murni ya, yang murni perdebatan secara ilmiah, kita harus akui memang itu perdebatannya apakah ini bid'ah yang boleh apa yang tidak boleh itu cukup apa istilahnya berkembang juga, bahkan di kalangan para sahabat sendiri pun juga sempat terjadi perdebatan seperti itu yang murni ya. Kalau yang kebanyakannya kan yang nggak murni, sebenarnya ada kepentingan-kepentingan yang lain cuman memanfaatkan perdebatan bid'ah. Misalnya begini, ketika di masa Abu Bakar itu Umar berinisiatif untuk mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu bundel. Itu kan ditolak sama Abu Bakar. Ya alasannya Abu Bakar itu menarik. Bagaimana saya mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak pernah memerintahkan, mengajarkan, bahkan mengisyaratkan pun juga tidak. Tapi kata Umar, wallahi, ya demi Allah, ini baik, gitu kan. Tapi itu nggak langsung selesai gitu. Beberapa saat lah kemudian sampai, kalau nasnya itu menyebutkan sampai Allah melapangkan dada Abu Bakar. Jadi bisa melihat sebenarnya sisi baiknya dan sisi jeleknya, yaitu itu ternyata bid'ah dan sebagainya. Kekhawatirannya itu tadi kemudian berangsur hilang. Nah, Umar dan Abu Bakar sepakat, oke, ini harus dijamak ya, Qur'annya harus dikumpulkan gitu ya, diurutkan sesuai dengan surat dan ayatnya. Tapi begitu mau dilaksanakan, ini siapa yang bisa ngerjain? Mereka sepakat berdua, Zaid bin Sabit, ya kan? Begitu Zaid dipanggil, kata Zaid, nggak bisa, Nabi nggak nyuruh, gimana kok saya ngerjain sesuatu yang Nabi nggak memberi contoh, itu ya. Nah, itu Abu Bakar tadinya juga kayak Zaid juga. Temen Zaid ini lebih ekstrim. Kenapa? Gini aja lah Abu Bakar. Saya kan wajib taat kepada Anda kan Amirul Mukminin, saya harus taat. Tapi kalau taatnya dalam rangka maksiat, ini saya nggak mau, gitu loh. Jadi dianggap maksiat itu, karena nggak ada contoh dari Nabi kan. Mending gini aja, suruh aja saya memindahkan Jabal Uhud. Nah, itu lebih mudah bagi saya, karena ini nggak maksiat. Tapi kalau ngumpulin Quran tuh maksiat. Itu pandangannya seorang Zaid loh itu, ya kan? Oh, akhirnya Abu Bakar dan Umar gimana caranya biar Zaid paham gitu kan? Ini bukan bid'ah gitu, ini ada kebaikan-kebaikan dan sebagainya, sampai Allah melapangkan dada Zaid. Baru kemudian dilakukan itu semua. Jadi memang ini bid'ah nggak ya? Ini haram nggak ya? Itu memang ada perdebatan seperti itu. Nah, tapi ketika di masa Umar banyak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, cuman nggak ada jawabannya. Ya maksudnya kalau Abu Bakar sama Umar bilang A, Abu Bakar bilang B, kan ribut tuh ya gitu ya. Tapi ketika Abu Bakar meninggal, orang paling ngerti agama kan Umar. Kata Umar, bikin taraweh 20. Wah gitu kan. Siapa yang berani ngelawan Umar? Gak ada yang berani kan. Yang lain pada diem aja gitu. Begitu juga ketika di zaman Utsman. Ketika Utsman menambahi, bahkan sholat Jumat itu azannya sekali di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Umar. Di masa Utsman tambahin satu lagi, gak ada satupun yang bilang, bid'ah tuh, kagak ada, gitu. Dan begitu Utsman meninggal, Utsman lama juga ya, 12 tahun, terus diteruskan oleh Ali kan, jadi khalifah. Saya tanya, apakah Ali mengembalikan lagi azan 2 kali itu menjadi sekali lagi seperti zaman Rasulullah? Enggak, tetap. Dan ketika Ali wafat, diteruskan lagi nanti dengan Hasan atau Muawiyah atau Yazid atau siapa, itu enggak berubah, ya tetap 2. Sampai hari ini bahkan Ustaz ya? Sampai hari ini di Mekah, di Madinah 2. Ini kan bid'ah banget sebenarnya kan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, Abu Bakar, Umar juga tidak. Terus tiba-tiba Utsman mengatakan azan tambahin 1 lagi, jadi 2 gitu. Nah sekarang saya tanya, itu bid'ah enggak? Nah saat itu karena orang yang paling ngerti agama tinggal Utsman aja, yang lain tinggal oh ya udahlah gitu kan. Bahkan kalau dipikir-pikir begini Pak, alasan Utsman tuh masuk akal. Karena kan Madinah makin lama makin banyak orang. Jadi kalau dibikin azan 2 kali, logikanya sederhana. Apa? Ya biar orang tuh pada ngumpul lah, persiapan-persiapan gitu kan. Tapi masalahnya sekarang begini, sekarang di Mekah, di Madinah itu sudah ada tuh menaranya jadi tinggi banget tuh, speaker semua tuh. Ya kan, ini kan speaker semua kan kedengeran orang
semekah itu kan, ngapain lagi azannya pakai 2? Tapi ternyata tetap 2. Tetap 2 azannya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang apa? Para sahabat itu kalau mau dituduh-tuduh siapa sih yang bikin bid'ah pertama kali? Ya para sahabat sebenarnya. Nah, ketika di awal-awal, ketika mereka belum terlalu paham, mereka berdebat. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata mereka paham. Oh, kalau gini nggak apa-apa. Oh, kalau gini nggak apa-apa. Nah, itu ya. Ketika nggak apa-apa itulah mereka sudah semakin matang bisa membedakan mana yang original, yang tidak boleh diotak-atik, dan mana wilayah-wilayah bahkan dalam masalah ubudiyah itu kan masih bisa diotak-atik juga. Nah, konsep itulah yang kemudian sepanjang zaman itu kalau orangnya paham, insya Allah gampang. Tapi kalau orang yang nggak paham, nah ini jadi bahan perdebatan lagi. Kan perdebatannya muncul karena mereka nggak paham konsep dasarnya. Mana yang bisa diidhofiyahkan gitu ya? Mana yang, wah sini nggak boleh nih, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangin. Perdebatannya di wilayah itu sebenarnya. Tapi di zaman para sahabat di awal itu sudah terjadi. Dan konsep itu hari ini dikenal sebagai usul fikih itu sendiri, Ustaz ya. Ya, salah satu pembahasan di antara tema-tema usul fikih. Ilmu besarnya. Ilmu besarnya, iya, rumah besarnya itu ilmu usul fikih.